Gimana Kak Andriani? Apakah terkendala di jaringan? Karena sepertinya belum tampil share screen-nya Kak. Ya, sepertinya Kak Andriani terkendala di jaringan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Baik, sepertinya Kak Andriani terkendala di jaringan. Atau kita langsung menuju ke Kak Viko aja sambil menunggu Kak Ani. Kita alihkan ke Kak Viko yang akan membawakan materi tentang implementasi digital pada Ormawa. Silakan Kak Viko. Karena sepertinya Kak Andriani ada di jaringan. Jadi sambil menunggu kita alihkan materi ke Kak Viko saja terlebih dahulu. Halo Kak Viko. Oh, sepertinya Kak Viko juga terkendala di jaringan ya teman-teman. Oke, karena Kak Viko juga terkendala di jaringan, mungkin kita beralih ke Kak Hafiz aja dulu ya. Gimana Kak Hafiz? Udah siap ya Kak? Halo Kak Hafiz. Halo, oh sorry, Ya Kak, namanya belum di mungkin rename ya. kita alihkan ke Kak Hafiz terlebih dahulu sambil menunggu Kak Andriani. Silakan Kak membawakan materi tentang produk digital. Oke, terima kasih banyak waktunya Mbak Fadila ya. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Terima kasih sudah undang saya di acara yang luar biasa ini. Izinkan saya perkenalan diri. Saya Hafiz Taufik Rahman, Product Manager di Binar Academy. Mungkin aku sambil share screen juga di sini. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Hmm, Oke, udah kelihatan screen aku sebelumnya semuanya? Sudah Kak. Oke, sip. Oke, intro to product management. Oke, teman-teman, di sini kita akan buat sesi ini santai aja. Kita sharing bareng. Aku membagikan informasi yang aku milikin, dan aku berharap juga teman-teman di sini juga membagikan informasi yang teman-teman milikin juga nih ke kita semua. Jadi karena di Binar itu kita belajarnya itu benar bikin semua belajar itu fun atau menyenangkan. Aku berharap kolaborasi antara kita, aku dan teman-teman semua ini terjadi nih di acara pada malam hari ini. Jadi teman-teman mungkin aku yakin udah beberapa udah punya pengetahuan atau informasi terkait dengan product management, atau teman-teman di sini ada yang punya aspirasi karirnya sebagai product manager. Kalau ditanya kenapa ada orang yang punya pengalaman punya keinginan jadi product manager, salah satunya mungkin kalau teman-teman lihat, pertama adalah product manager ini ibaratnya pemecah masalah. Itu satu, jadi kita ini sering banget dihadapin sama masalah dan kita harus
menyelesaikan masalah itu secara strategikal, itu satu. Dan yang kedua dan yang nggak kalah penting, kalau kita ngomongin tentang product management, salah satunya juga benefit yang kita dapatkan di sebagai product manager ini salah satu yang menarik juga nih teman-teman. Jadi teman-teman punya karir aspirasinya menjadi product manager, yang karena mungkin karena dari sisi materi atau teman-teman memang di sini punya apa namanya punya punya apa kalau menyelesaikan masalah tuh kayak suka banget atau gak sering banget ngobrol sama orang, menurut aku sih ini adalah karir yang cocok banget buat teman-teman. Apalagi ngomongin dunia digital sekarang, kita mungkin teman-teman seperti teman-teman ketahuin ya, dunia digital nih lagi hot banget, bahkan kita nggak nutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan. Oke, aku izinkan aku perkenalan diri sekali lagi. Uh, Nama aku Hafiz, sebagai product manager di Bidar Academy. Sebelumnya founder juga di Potensi, dan berikutnya aku sebelumnya sebagai proses improvement supervisor di startup namanya Sampingan. Terus aku juga di Tokopedia sebelumnya sebagai business development digital goods. Jadi aku emang mencok-mencok nih apa namanya karirnya lompat-lompat. Jadi dari Tokopedia, dari e-commerce, Sampingan ini lebih ke perusahaan outsourcing manpower, yang apa startup outsourcing manpower. Terus aku sekarang kayak edutech gitu. Jadi teman-teman di sini yang kayak kalau boleh tahu Mbak Nur, rata-rata di sini fakultasnya dari fakultas mana aja ya teman-teman di sini? Fakultas maksud aku jurusan. Jurusan Teknologi Pendidikan. Oke. Nah, semuanya teman-teman di sini yang punya apa namanya saat ini menjadi apa di jurusan teknologi pendidikan, dan teman-teman pas banget sih sebenarnya kalau ngomongin kayak Dutek itu udah apa namanya sudah sejajar nih, sejalan karirnya. Jadi kan aku berharap teman-teman di sini semuanya ya, ya nggak semuanya sih, mungkin sebagian besar yang jadi product manager. Kalau tadi kalau misal teman-teman di sini suka problem solving, suka apa communication skill-nya bagus, terus juga apa lihat dari sisi mungkin ada ketertarikan dari sisi compensation and benefit-nya juga, menurut aku product manager nih kalau cocok loh buat teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Jadi aku berharap di sini kita kolaborasi, apa namanya kita sharing bareng, dan pastiin sesi sharing hari ini kita nggak satu arah aja, tapi juga dua arah. Oke, dan nah pertama nih aku pengen nanya nih sama teman-teman, apa sih product management itu? Ada yang pengen ngacung? Ada yang pengen jawab di sini? Ayo, siapa yang mau jawab nih, apa sih product management itu? Oke, mungkin Mbak Nur bisa minta tolong bantuannya. Kira-kira bisa apa nih yang apa namanya yang bisa jawab nih pertanyaan ini, mungkin bisa dibantu tunjuk. Oke, aku coba lihat di bentar. Oke, coba aku mau nanya nih teman-teman di sini ya. Aku mau nanya Mas Reski Fauzan mungkin. Aku mau nanya nih Mas Reski Fauzan. Tahu nggak Mas, apa itu product management? Atau di sini ada yang ingin jawab? Oke. Benur, bisa dibantu Mungkin, temannya? oke. Kalau dari saya sendiri, Kak, kalau Boleh. produk manajemen itu lebih ke kayak strategisnya ya, Kak, dalam pengembangan produk, Mhm. lebih ke strategis dari sebuah organisasi dalam mengembangkan sebuah produk. Mungkin itu, Kak, yang sependek pengetahuan saya tentang produk manajemen, lebih ke fungsi strategis yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengembangkan sebuah produk atau apa di dalam sebuah organisasi. Oke, nice, benar. Setuju aku. Kira ada yang mau ngelengkapin teman-teman di sini?
Mbak Nur, mungkin ada temannya di sini yang kira-kira familiar dengan product management dan Mbak Nur boleh bantu tunjuk siapa nih Oke, kira-kira yang buat cocok. oke Kak, boleh ya. Ya, Ya. mungkin dari Kak Rahai Fadila ya. Rahayu Nur Fadila boleh kali bantu dilengkapi apa sih product management itu? Boleh nih Kak, on cam dulu. Gimana? Atau dari Kak siapa nih? Kita cari-cari dulu. Dari Kak Putri Ramadhani boleh juga? Ada? Boleh on cam dulu Kak? Boleh dibantu dulu. Siapa tahu tahu tentang product management? Boleh. Boleh izin menjawab. Halo Mbak Putri, boleh dong. Mbak Putrinya. Ya, angkatan berapa? Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dari Angkatan 20, Teknologi Pendidikan. Jadi setahu saya produk manajemen atau manajemen produk itu terkait dengan pengaturan pengembangan produk, peluncuran produk, pemasaran produk, mungkin terkait dari fungsi struktur dari pemasaran produk, seperti itu mungkin. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Putri, mantap, hebat. Oke, thank you juga ya Mbak Nur, tadi udah jawab. Dan yes, benar kalau kita ngomongin tentang product management, kita di sini ada apa namanya, kita bikin produk atau feature, kita mulai dari planning, habis itu sampai release, sampai deployment, sampai benar kita marketing, bahkan jadi product manager itu kalau misalnya di beberapa kondisi tertentu kita membutuhkan untuk kita bisa paham marketing. Menarik kan? Tadi ada yang on cam lagi nih. Tadi, aduh aku nggak kelihatan. Ada yang mau jawab lagi teman-teman di sini? Mungkin? Gimana teman-teman? Kalau misalnya mau jawab langsung on cam. Nanti saya persilahkan untuk menjawab. Oke. Nanti kita selama perjalanan waktu, mungkin teman-teman aku ada sesi tanya jawab lagi nih tanya teman-teman. Oke, next ya. Apa sih what is product manager atau product management, lebih ke skills-nya atau knowledge-nya. Nah, tapi kalau dari ngomongin subjeknya, apa sih si product manager itu sendiri? Nah, apa sih sebenarnya si product manager? Product manager ini agak keren sih sebenarnya istilahnya ya, teman-teman. Product manager ini kayak mini CEO atau mini direktur utama, a cross functional leader. Yang sebenarnya di sini sebagai product manager ini kita udah kayak di root, teman-teman. Tapi walaupun kita bukan di root sebenarnya, tapi kita nih sebenarnya kayak di root mininya lah ya. Itu gambaran kasarnya. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya si mini CEO? Kenapa? Karena kita nih cross functional leader. Kita ini ibaratnya dari product manager itu nyemplung kanan kiri ke tim engineering, ke tim desain, ke tim bisnis, tim marketing, tim apalagi growth, tim up dan lain-lain komersial dan seterusnya. Kita beneran ada komunikasi kita ke sana, tim operations dan seterusnya. Nah, di sini kita beneran kita bukan mengatur, tapi kita bedanya kalau CEO kan punya wewenang yang jelas kan. Ya, saya ngikutin apa kata CEO. Nah, product manager ini menariknya adalah dia enggak punya wewenang yang sama kayak CEO. Nah, apa nih kata kuncinya sebenarnya teman-teman? Kata kuncinya adalah di sini kita nge-orchestrate. Ibaratnya aku ini adalah tugasnya mempengaruhi teman-teman yang ada di sekitar aku, fungsi-fungsi yang ada di sekitar aku, untuk mereka bergerak sesuai dengan masalah customer.
bukan keinginan aku, bukan aku harus ngikutin visi aku, enggak kayak gitu, tapi aku mengarah kemana, ya aku mau orchestrate teman-teman semua di sini arah atau users. Nah, itu si product manager tugasnya. Jadi menarik kan? Di sini kita nggak punya wewenang, tapi kita tugasnya adalah menginfluence atau mempengaruhi teman-teman yang ada di sekitar kita, terus atau pemangku kepentingan yang lain, untuk bisa menuju ke satu tujuan, yaitu adalah solving users problem atau menyelesaikan masalah customer. Nah, di sini product manager itu adalah kita whoever the team deliver, bukan produk yang benar, bukan proses yang benar, tapi the right product. Ini agak menipu, nih agak tricky. Product right, apa sih maksudnya product right? Kenapa dicoret? Product right ini bukan product right ini secara definisi bukan kayak belum tentu produk yang kita anggap benar itu benar juga di sisi users. Gitu, itu belum tentu. Karena kita nggak tahu market itu sebenarnya kayak gimana, bukan nggak tahu, tapi kita bisa jadi salah. Salah timing, salah kebutuhan, salah requirement atau persyaratan, dan seterusnya. Bukan juga proses right. Kita mau bilang, enggak, saya sudah mengikuti kok dengan SOP yang ada. Proses pengembangan aplikasi ini memakan waktu 2 minggu, saya ikuti kok. Ada bug, itu saya selesaikan kok. Bukan itu enggak. Itu pun ya itu matters, itu penting. Tapi jika ini udah prosesnya benar, tapi kita tetap salah ngasihnya, ya outputnya akan sama aja. Tapi kita di sini memastikan adalah the right product. The right product itu apa sih? The right product itu adalah kita bisa kita ngasih produk yang menyelesaikan masalah customer, masalah user. Itu satu. Yang kedua, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya kayak kita bikin fitur yang sebenarnya HP di dunia ini misalnya belum support. Misalnya misalnya bisa login pakai apa ya, misalnya contoh pakai sidik jari udah biasa, muka udah biasa, mungkin misalnya pakai hal lain lah yang masih belum ada fiturnya, itu belum ada HP dunia ini untuk bisa nge-support fitur tersebut. Ya akhirnya berarti nggak akan bisa masalah customer. Kenapa emangnya? Ya karena fiturnya nggak bisa dipakai. Itu adalah definisi the right product. Jadi waktu pertama paling penting adalah bisa menyelesaikan masalah customer, dan yang kedua sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Terus yang ketiga sebagai tambahan juga sesuai dengan budgetnya kita juga. Jadi kita juga kadang ngitung budgetingnya juga. Berapa sih cost yang kita buatkan untuk bikin produk ini dan seterusnya. Itu. Nah ini aku coba kita coba explore lagi nih the right product. Tadi aku udah ngomongin tentang organization objektif. Ini kita bisa mempertemukan apa sih objektifnya organisasi. Yang objektifnya organisasi pasti kan ke customer. Oke. Terus yang kedua adalah fulfill atau memenuhi kebutuhan customer dan kemauan mereka. Mau, needs, and wants itu adalah butuh dan ingin. Itu ada dua kata yang berbeda, makanya di sini harus pakai dan. Jadi kayak kita di sini harus kasih produk yang emang mereka butuh dan mereka mau. Kalau mereka cuma butuh tapi mereka nggak mau, itu akan sama aja. Oke. Dan sebaliknya juga. Nah, yang ketiga nih, kita harus pastikan bahwa produk yang kita sampaikan ini dapat berguna, useful, dapat digunakan, dan mudah juga digunakan. Itu teman-teman, jadi the right product. Mungkin ini jadi highlight-nya, jadi kayak kita mau bikin aplikasi secanggih apapun, sekarang apapun, metaverse dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak bisa pakai metaverse-nya, atau kita nggak bisa masuk ke metaverse misalnya, kita nggak punya Oculus misalnya untuk ngerasain experience-nya beneran real, ya itu nggak usable, nggak dapat digunakan.
aku tahu useful, aku bisa beli apa misalnya di metaverse misalnya, tapi aku nggak punya Oculus-nya, nggak punya VR-nya, ya itu nggak akan bisa aku gunakan karena aku nggak tahu kayak gimana kejadiannya. Dan yang terakhir adalah easy to use atau mudah digunakan. Itu teman-teman mungkin apa namanya analoginya tadi aku kasih. Balik lagi ke mini CEO nih, kerennya adalah dari product manager. Di sini nih kita di tengah-tengah. Ada tim tech, ada desain, ada bisnis. Berarti kita di sini tuh harus bisa nih ngobrol sama orang engineering. Di sini mungkin ada yang bisa ngoding teman-teman. Nah, sebagai product manager itu aku harus bisa nih. Aku nggak harus ngerti ngoding, aku nggak ngerti teknikalnya kayak gimana. Tapi aku bisa membahasakan manusianya mereka. Membahas bahasa-bahasa teknis. Aku harus bisa ngerespon itu dan aku kadang harus bisa ngambil decision juga. Itu pentingnya jadi product manager. Makanya kita setidaknya paham pasarnya. Terus berikutnya yang kedua, sisi desain. Desain di sini ini adalah kita ngobrol sama tim product design. Kita harus ngerti nih UI UX-nya seperti apa, dan kita harus ngerti UI sama UX. Habis itu kita harus juga ngerti kita punya aspek estetiknya dan seterusnya. Terus yang tiga, bisnis. Kita juga ngerti nih nilai bisnisnya apa sih. Ketika jual ini tuh kita customer tuh akan dapetin apa sih. Nah, di sini kita benar di tengah-tengah itu untuk bisa nge-deliver sebuah feature, sebuah produk. Nah, secara garis besar, tanggung jawab seorang product manager adalah pertama, own the product. Product manager ini memiliki tanggung jawab penuh nih terhadap produknya. Terus yang kedua, kita gathering problem. Maka tadi aku sebutin di awal, kita ini beneran cari masalah. Ibaratnya si product manager harus cari masalah terus kerjaannya. Karena kalau nggak ada produk yang akan diluncurkan. Yang ketiga, mendefinisikan strategi dan roadmap sebuah produk. Visinya apa sih? Nah, tadi Mbak Nur nih udah ngomongin tentang strategi nih. Benar, karena di sini kita mendefinisikan strategi dan apa sih roadmap itu, peta jalannya apa aja sih yang harus kita buat untuk sebuah produk nih. Gak mungkin dong kita mau bikin fitur yang wah semuanya ada, tapi kalau misalnya kita nggak mencapai satu-satu akan capek dan nggak visible untuk kita lakukan dalam waktu singkat. Jadi harus butuh peta jalannya kayak gimana sih, roadmap-nya seperti apa sih gitu. Terus berikutnya keempat adalah menentukan spesifikasi produk. Jadi ngomong sama desainer harus ada button login, button logout, ada button profile, ada button home. Ya, aku harus kasih dia bisa bikin UI UX-nya. Dan dari desain nanti aku coba filter, oke ini udah rinci. Nah, nanti aku bawa ini ke tim engineering untuk dibuat fiturnya. Terus berkolaborasi dengan tim lain, engineering, finance, customer service untuk mengembangkan produknya. Terus memantau performa. Jadi kadang-kadang aku ya setiap pagi atau di beberapa hari tertentu aku ngeliatin chart, ngeliatin trend saat ini dan seterusnya. Gimana kita memantau gitu teman-teman. Ini tanggung jawab product manager. Nah, karir path-nya seperti apa sih product manager ini? Kita nih karir path-nya product manager itu dari associate dulu, naik jadi product manager, terus dari product manager ini ada senior product manager, terus ada lead product manager di atasnya. Habis itu kalau udah lead ada grup PM, manajernya di bawah nge-lead atau sama aja kadang. Habis itu di atasnya grup PM itu ada director, vice president, sama CTO. Panjang kan ya career path-nya. Jadi teman-teman di sini kalau di sini punya jenjang karir yang dirasa masih cukup baik, sangat baik, dan di sini Binar pun juga kita menyediakan menyiapkan calon talenta untuk menjadi product manager juga yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat ini gitu. Nah,
Tadi kita udah ngobrolin tentang product manager. Oke, keren nih, udah jadi mini CEO. Kerjaannya nyelesain masalah, habis itu lihat data, dan seterusnya. Sekarang kita bahas nih. Tadi kan, wah ini lagi teman-teman di sini aku yakin ada yang ingin menjadi product manager. Sekarang pertanyaannya udah tahu nih, kayak aku punya aspirasi jadi product manager suatu saat nanti setelah aku lulus. Mungkin Mbak Putri misalnya setelah lulus jadi product manager. Ya, Mbak Putri ada nggak keinginan jadi product manager, Mbak, sebelumnya? Belum. Oke. Kalau aspirasi karirnya Mbak Putri sendiri, mungkin boleh diceritain? Eh, lebih ke mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke teknologi. Oke. Oke, paham. Oke, sip. Kita coba bahas nih ya. 11 skill yang esensial untuk seorang product manager. Oke, jadi menurut beberapa penelitian, teman-teman yang udah punya pengalaman organisasi sebelumnya di kampus, dan aku kebetulan juga aktif organisasi di kampus, ini beneran mempermudah aku ketika aku coba masuk ke apa namanya sebagai manajer. Apalagi itu benar. Terus berikutnya adalah dari communication itu ada execution-nya juga, kita melakukan eksekusi. Terus yang ketiga adalah product sense, kita bisa mengira-ngira apa sih kebutuhannya dari customer, dan strategic thinking, collaboration, dan seterusnya. Gitu. Oke, ini adalah most essential PM skills. Yang paling penting adalah mungkin teman-teman prepare di sini adalah communication-nya dan kemampuan untuk problem solving dan berpikir strategis. Nah, sekarang kita setelah udah bahas tentang apa namanya 11 skills tadi, mungkin teman-teman catat. Oke, sorry sebelumnya aku coba scriptingnya ada yang kelewat. Oke, nah teman-teman di sini, tadi yang aku udah bilang di awal, teman-teman di sini sebenarnya nggak, walaupun ketahui misalnya dengan developer atau tim product design, tapi teman-teman nih nggak perlu nih punya kemampuan yang sangat bagus nih di apa namanya di desain UX atau di technicalnya ngoding. Teman-teman nggak perlu untuk sejago itu, karena bahkan PM itu nggak boleh ngoding gitu. Jadi yang paling penting adalah communication, execution, product sense, gimana caranya menyelesaikan masalah, itu adalah hal yang paling penting untuk kita apa namanya sebagai seorang product manager. Oke. Nah, selanjutnya adalah fundamentals of digital products. Oke, kita tahu nih skills-nya apa aja yang dibutuhkan. Terus kita juga udah tahu apa aja yang apa namanya apa sih product manager itu. Sekarang kita ngomongin tentang keadaan global sekarang. Oke. Di keadaan global sekarang itu adalah digital ini beneran di mana-mana yang kita tahu nih sekarang. Dan kita apa namanya dinamika perubahan atau resistensi itu akan terus terjadi. Terus berikutnya, misalnya contoh yang kedua, mungkin teman-teman ketika apa namanya implementasi sebuah hal baru, pasti ada ini aja yang kelompok-kelompok yang emang resisten, dan teman-teman harus bisa menangani hal itu. Karena ya digital itu sama kita kan disruptor atau mendistrupsi apa namanya kelompok grup tertentu atau market tertentu gitu. Terus yang ketiga adalah business case not always clear. Mungkin kalau teman-teman sadar sekarang misalnya ada oke, ini aku kondisi startup sekarang, ini aku spill kayak customer apa namanya investor itu udah nggak ngeliat lagi nih tentang pertumbuhan, tapi yang mereka lihat pertumbuhan penggunanya, tapi yang mereka lihat itu adalah apakah startup atau company itu menguntungkan atau tidak. Yang sekarang tadinya kita lihat ke pertumbuhan pengguna, sekarang kita ngelihat seberapa banyak uang yang berhasil dihasilkan. Yaitu bisnis case akan berubah nih, dan itu teman-teman tim produk juga harus
perancang ulang lagi strateginya karena emang kebutuhannya sekarang adalah seperti itu. Terus yang keempat, ekspektasi konsumen ini tuh makin tinggi dan all kategori tuh sekarang semuanya tuh didistruksi. Begitu teman-teman. Nah, kita coba ngomongin perubahan customer expectation towards design and brand. Nah, di sini adalah contoh nih ya, aku ngebayangin kayak misalnya kita mau bikin Facebook V2.0 misalnya versi Facebook lainnya. Nah, coba desainnya itu dibuat seperti kayak MySpace di tahun 2000. Mungkin teman-teman di sini yang 2000, Mbak Putri juga baru lahir. Nah, ini mungkin aku masih ada lah zamannya di 2000. Nah, apa namanya, di sini coba kita kalau bikin sebuah produk yang interface-nya mirip nih kayak MySpace, pasti udah nggak tertarik dong. Sekarang kita ngeliat Facebook, lihat TikTok, lihat Twitter, dan seterusnya. Nah, apa yang diekspektasikan customer sekarang yang seperti yang di kanan, yang ada stories-nya, ada timeline, bisa chatting, bisa ini, bisa notification, dan seterusnya. Itu adalah apa namanya, customer ekspektasi ini setiap 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, bahkan tahunan, itu pasti akan beda-beda. Nah, kita di sini makanya harus ngikutin sesuai dengan perkembangan zaman juga, teman-teman. Gitu. Nah, habis itu semuanya ngomongin sekarang kita personalization. Ini teman-teman di sini keranjang, bukan keranjang sih. Ini contohnya Netflix. Netflix yang aku milikin sama Netflix yang dimilikin sama Mbak Nur itu mungkin beda nih apa namanya filmnya. Tapi kalau ke bioskop XX1 ya filmnya itu aja, maksudnya udah pasti aja yang lagi jadi box office sekarang gitu. Dan apa namanya itu pentingnya tentang personalization. Oh ya teman-teman, maaf aku ada kendala teknis sedikit, aku mau cas dulu. Aku mau colok chargernya sebentar. Baik, kita tunggu Kak Hafiz sebentar dulu ya, karena sepertinya oke. Ya. Halo, sudah balik lagi ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Selanjutnya tadi Netflix sama bioskop XX1, kita lebih ngeliat ke personalization. Terus berikutnya, nah sekarang kita lagi ngomong nih hal yang jadi trending topik mungkin akhir-akhir ini. Kenapa sih 90% perusahaan startup gagal? Yang ini adalah bagian dari 7 dari 12 top reason startup fail, itu menjadi salah satu tanggung jawab product manager. Makanya di sini menantang sekali sebenarnya jadi product manager, karena pertama kita strategi dan kita beneran bisa membawa arah company-nya atau produknya itu kemana. Nah, pertama itu adalah karena perusahaan gagal, yang pertama adalah kehabisan uang dari investor. Yang kedua adalah kita nggak melihat ternyata produk yang kita deliver itu nggak ada kebutuhan dari market. Yang ketiga kita gagal bersaing dengan kompetitor. Jadi kita di sini bukan berarti kita melihat pergerakan kompetitor, tapi kita sewaktu-waktu kita bisa jadi kalah dengan perkembangan kompetitor. Terus legal challenge, ya mungkin ada beberapa emang startup yang emang itu dia sangat-sangat penting dari sisi legalnya diperhatikan. Habis itu pricing atau cost issues, harga yang kita kasih itu salah. Terus yang berikutnya product mistime, kita kita gagal untuk mengasih sebuah produk itu sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Terus berikutnya poor produknya ini mungkin banyak bug atau dan lain seterusnya sehingga sampai ratingnya 1. Terus yang terakhir ini mungkin ketika kita merubah bisnis model itu habis itu salah. Nah itu juga jadi salah satu bagian dari tugas product manager. Begitu teman-teman. Nah, gimana nih caranya kita untuk bisa meminimalisir si resikonya itu sendiri?
Pertama adalah mengerti 4 prinsip dalam product management, dan ini yang harus kita pastikan. Pertama adalah valuable. Sesuatu yang akan customer kita itu pilih untuk gunakan. Valuable atau bernilai. Jadi misalnya kayak contoh Gojek. Gojek itu kan menyelesaikan masalah orang yang jauh dari pangkalan ojol. Itu apa namanya itu ojol. Apa namanya Gojek. Jadi yang membawa sebuah nilai ke customer. Terus yang kedua itu adalah usable. Seberapa mudah sih untuk kita untuk menggunakan si fitur ini? Seberapa mudahnya? Terus yang ketiga adalah visible. Visible ini adalah seberapa mungkin kita menggunakan seberapa mudah kita untuk ngebangun si fitur-fitur ini. Visible. Jadi ini lebih ke engineering, tim software engineer, kita pastikan mereka emang di sini visible. Kalau usable itu lebih ke tim product design atau tim UI UX. Terus yang keempat nih baru ke bisnis, viable. Workable for our stakeholders within our budget, legal and ethical. Jadi seberapa sih ini bisnisnya menguntungkan dan ini bisa digunakan sesuai dengan budget, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan etis juga yang berlaku. Itu caranya kita untuk meminimalisir risk agar tidak terjadi sebelumnya. Oke. Dan berikutnya terakhir di sini aku akan coba jelaskan apa sih perbedaannya antara product dan project management. Nah, produk di sini adalah kita lebih ke strategi based role. Kita fokusnya ke strategi, sedangkan project ini lebih halnya sifat taktikal. Contoh kayak produk ya tadi kita nyusun roadmap, sedangkan kalau project di sini satu project udah selesaiin. Beda di situ. Produk kita beneran ngeliat ke customer itu butuhnya apa sih? Sedangkan project ya udah yang penting kita bisa ngadeli, bisa menyelesaikan itu sesuai dengan waktu dan budget yang ada aja. Tok gitu aja. Yang ketiga, kalau produk ini dikenal sebagai CEO dari produknya. Jadi kita ngarahin tadi roadmap, arah strategisnya seperti apa dan seterusnya. Kalau project kita ini cuman dikenal sebagai ya udah kita minimalisir risiko aja lah ya. Nanti project ini jalan. Nah, terus terakhir kalau produk di sini adalah kita mengkomunikasikan strategi dan visi kita itu ke stakeholders. Dan kalau project itu adalah kita reporting progress. Kita cuma melaporkan progress dan kualitas aja nih apa yang kita buat ke stakeholders. Jadi bedanya itu teman-teman antara produk dan project. Produk ini ibaratnya beneran jadi kayak mini CEO, kita sebagai direktur utamanya. Sedangkan kalau project di sini udah kalau kita buat buat rumah, udah yang penting rumahnya jadi aja sesuai spek. Udah itu aja. Tapi kalau produk kita dia butuh rumahnya dia karena yang customer kita ini adalah ada ayah, ibu dan 5 orang anak, berarti rumahnya ini harus didesain kamarnya ada kamarnya ada 4 untuk pasangan suami istri, habis itu sama ada 4 ya benar. Suami istri dan 3 anak, masing-masing 1 anak 1 kamar, 2 sekian sehingga dia bisa bla 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 sehingga dan seterusnya. Jadi kayak dia berusaha untuk membayangkan jika aku berikan ini, customer akan merasa mudah dan akan merasa bernilai si produknya ini, si rumahnya itu. Begitu teman-teman perbedaannya antara produk sama project. Mungkin teman-teman ada punya pertanyaan juga di sini. Oke. Dan itu dan di sini mungkin udah sampai di sini untuk sesi materinya dan kita mungkin selanjutnya karena keterbatasan waktu kita lebih banyak sharing aja sih gitu teman-teman. Oke, sesinya aku balikan lagi ke Mbak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hafiz atas materi yang sangat luar biasa sekali tentang produk manajemen atau produk manager, tentang tugas-tugasnya, skill yang harus dimiliki. Tetapi buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Hafiz, bisa ditulis di chat. Nanti kita bahas setelah pemaparan materi dari ketiga pemateri kita. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Andriani, apakah sudah bergabung? Oh ya, sepertinya sudah bergabung ya Kak Andriani. Bagaimana Kak Andriani?
bisa langsung membawakan materinya tentang literasi digital. Halo Kak Andriani. Ya, sepertinya masih terkendala di jaringan ya Kak. Oke, mungkin kita beralih dulu ke Kak Viko aja dulu ya. Halo Kak Viko. Ya, sepertinya Kak Andriani sudah siap ya Kak? Suara saya terdengar, Fadli ya? Ya, ya Kak, terdengar. Teman-teman maaf Ya, ya, tadi ada terkendala. Fadli harus mutar otak sepertinya tadi untuk mengisi waktu. I feel you, Fadli ya. Maaf sekali lagi teman-teman, saya coba share screen ulang ya teman-teman. Semoga device ini, host ini saya bisa dibantu. Tidak boleh, ini lagi tidak tersedia untuk partisipan share screen. boleh dibantu host? Boleh dibantu dulu host akademik dijadikan CO host untuk Kak Andriani supaya bisa share screen. Bagaimana Kak? Apakah sudah bisa? Silahkan di share Lagi screen. not responding. Sepertinya laptop saya lagi lelah. Sedikit laptop. Oke, mohon maaf ya. Atau mungkin ini Bagaimana Kak? Atau mau dibantu aja share screen-nya oleh host? Halo Kak Andriani. Ya, sepertinya masih terkendala di jaringan lagi. Ya, sepertinya terkendala jaringan lagi ya Kak. Mungkin kita beralih ke Kak Viko aja dulu sambil menunggu Kak Andriani. Bisa Kak Viko? Halo. Saya Kak. Oke, Oke, silakan Kak. baik, saya isi share screen dulu ya. Iya, silakan. Baik, PPT saya sudah terlihat ya. Sudah terlihat Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sedang
menghadiri acara webinar pada malam hari ini secara digital di rumah masing-masing maupun dari tempat tongkrongan. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viko Aldi Putra. Saya saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Asia Yogyakarta dengan jurusan Prodi Bioteknologi. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membawakan sedikit materi, tetapi nantinya untuk berjalannya kegiatan, harapan saya bukan hanya satu arah dari saya, tetapi mungkin dari teman-teman yang lain bisa lebih baik ataupun lebih memahami tentang apa yang saya sampaikan seperti itu. Saya mulai. Yang pertama, judul dari apa yang saya bawakan yaitu adaptasi Ormawa ataupun organisasi mahasiswa di era VUCA dengan pendekatan teknologi digital seperti itu. Apa sih VUCA? VUCA ialah istilah yang muncul teori kepemimpinan pada Warren Buffett dan pada tahun 1987 yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer, yaitu menggambarkan situasi peperangan ataupun keamanan politik yang sangat berubah-ubah di era 90-an seperti itu. Lalu VUCA itu sendiri dari singkatan kata yaitu Vitality, Complexity, Complexity dan Ambiguity seperti itu ataupun ambigu. Vitality ataupun mudah berubah, dunia cepat sekali berubah, apalagi dua tahun ini kita merasakan adanya pandemi, kebutuhan entah organisasi, bisnis dan lain sebagainya sangat berubah-ubah di pangsa pasar. Lalu uncertain ini ataupun tidak pasti, dengan masa depan tidak kepastian, ataupun kalau di Ormawa itu kebutuhan ataupun yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa itu tidak ada kepastian ataupun berubah-ubah seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kompleks city ataupun kompleks yang dibutuhkan sangat macam-macam. Lalu berikutnya ada ambigu ataupun ambigu, semakin membingungkan. Apa sih kebutuhan mahasiswa, apa sih yang dibutuhkan masyarakat dengan adanya Ormawa di universitas seperti itu. Lalu dengan adanya VUCA, kepemimpinan tradisional sudah dirasa sudah aus ataupun terlalu lamban, tidak efektif atau kurang adaptif dengan lingkungan yang bergejolak terus berubah. Oleh karena itu, pemimpin organisasi, entah organisasi profit maupun non profit, perlu adanya open minded baru. Bagaimana organisasi tersebut dapat secara gesit mampu menaklukkan era VUCA seperti itu. Lalu saya mengutip dari buku Bob Jason dari Institute for Future, mengadaptasi VUCA dalam dunia bisnis, bukunya tahun 2019 yang berjudul Leader Make the Future, yang mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan menanggapi ancaman VUCA yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, dan Agile. Lalu apa sih VUCA Prime? VUCA Prime yang pertama ada Vitality diganti dengan Vision, yaitu menerima dan merangkul adanya perubahan. Seperti 2 tahun yang ini, semua usaha ataupun semua organisasi, semua kegiatannya dipindah dengan digital, yaitu seperti ini. Karena saya rasa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu jarang sekali seminar digital, yang sering terjadi yaitu seminar offline. Tetapi karena adanya pandemi, semua kegiatan diminta untuk online, entah dunia pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, untuk VUCA Prime berikutnya yaitu uncertain ini dengan understanding, yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan, melihat sekeliling apa sih yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, complexity dengan clarity, yaitu berkomunikasi dengan jelas dengan tim. Lalu berikutnya ambigu, ini terjawab dengan adanya organisasi yang gesit ataupun agile ataupun dengan agile, dorong kemampuan yang fleksibilitas, kemampuan yang beradaptasi tinggi, ketangkasan seperti itu. Lalu apa sih korelasi
Fuca di dunia bisnis ataupun dunia masyarakat dengan Ormawa dan teknologi digital seperti itu. Mungkin sebelumnya saya ingin berpindah ke slide. Bentar, saya ingin dulu. Ini saya pindah ke sini. Sebelumnya tadi saya mohon maaf, saya ada sedikit kendala karena kebetulan saya harus tukeran laptop karena laptop saya minta dirawat terlebih dahulu. Seperti ini salah satu adaptasi digital di Ormawa yang mungkin dapat menuntut organisasi, bagaimana organisasi itu dapat adaptasi dengan perubahan-perubahan. Salah satunya yang saya gunakan yaitu bagaimana email marketing. Kalau saya sendiri toolnya menggunakan MailChimp. Di sini seluruh mahasiswa di fakultas saya sekitaran 440 itu saya tracking semua data-datanya. Lalu apa sih tujuan dari ini? Tujuan saya membentuk database dari teman-teman ini, tujuannya yaitu saya ingin mengetahui apa sih yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa di fakultas saya, apa sih yang mereka inginkan, lalu membangun trust antar saya dan teman-teman mahasiswa, membangun loyalitas saya dan teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, saya pindah lagi. Contohnya seperti ini. Nah, kok putih? Nah, ini kenapa nih? Aduh, teman-teman kelihatannya ada. Bentar, masih loading. Seperti ini, saya nantinya tujuan pembentukan database di MailChimp itu harapan saya, kami dari teman-teman BEM setiap 1 bulan sekali ataupun 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kami dapat menginformasikan terkait info lomba, info beasiswa, lalu info kegiatan akademik dan lain sebagainya. Harapan kami ada hubungan yang terbentuk antara kita di teman-teman Ormawa sama teman-teman mahasiswa. Kita kan nggak mungkin kita ini sejumlah BEM-nya hanya sekitar 30, terus kita harus tahu semuanya 400 mahasiswa. Makanya perlu adanya digitalisasi pemberian informasi secara end to end seperti itu. Ini bentar, saya kasih tunjuk dulu. Mungkin salah satu. Nah, tapi kalau lembat Mbak. Mungkin sambil nunggu loading dari teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada diskusi ataupun saya kurang tepat untuk menyampaikan, boleh diskusi di forum ini seperti itu. Untuk sesi diskusinya Kak nanti setelah pemaparan materi dari ketiga pemateri. Jadi mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, saya nunggu dulu ini ya, nunggu loading. Kebetulan ya nggak tahu tadi ini kebetulan sini hujan juga kan, jadi sinyal agak-agak sedikit. Gimana Kak? Apakah sudah terbuka? Masih belum ya? Belum terlihat Lihat. kan di situ? Gmailnya udah terbuka kan? Belum kan? Kak. Saya ini dulu. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Hafiz sebelumnya di pemateri yang pertama, yang menyampaikan sangat luar biasa. Tadi menyampaikan juga adaptasi ataupun kepekaan akan kebutuhan
kebutuhan pangsa pasar dan lain sebagainya bisa diawali dari kegiatan Ormawa. Hal itu juga yang memacu kami, bagaimana kami mengetahui kebutuhan dari teman-teman mahasiswa ini. Apa sih dengan adanya Ormawa ini berdampak enggak sama teman-teman mahasiswa di fakultas ini yang dinaungi seperti itu. Makanya kami selalu mengirimkan survei dan lain sebagainya akan kebutuhan di teman-teman. Bentar saya apa ini? Kok lemah ya? Oke, saya coba off cam sebentar ya, Mbak ya, sampai terbuka untuk ini yang ingin saya sampaikan di sini. Boleh Kak, silakan. Ya baik, sambil menunggu Kak Viko mempersiapkan yang akan ditampilkan. Jadi saya sampaikan kembali bahwa teman-teman yang mempunyai pertanyaan dari hasil pemaparan materi dari pemateri kita bisa langsung ditulis di kolom chat dan akan dibahas nanti setelah pemaparan materi dari ketiga pemateri kita pada sesi diskusi. Oke, kalau dirasa sebentar. Nah, kenapa ini? Gimana Kak Viko? Suara saya masih terdengar kan dengan baik? Masih Kak, masih terdengar. Baik, karena kelihatannya susah saya menunjukkan bagaimana yang saya kirimkan setiap 2 minggunya yang kami otomatisasi. Saya di sini terlebih dahulu. Gimana Kak Viko? Apakah Kak Viko masih berada? Bentar.
Ya, sepertinya Kak Viko terkendala di jaringan ya. Sehingga oke, karena Kak Viko juga terkendala di jaringan, mungkin kita langsung ke sesi diskusi aja untuk materi dari Kak Hafiz. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, atau mau berbicara secara langsung dengan Kak Hafiz, boleh raise hand dan saya akan persilahkan. Silakan teman-teman. Baik, sepertinya sudah ada Kak Izul Kiram Suwardi. Silakan Kak. Iya, terima kasih Saudari Nur. Saya punya pertanyaan kepada Kak Hafiz tadi. Tadi di salah satu skill ya di bagian awal presentasi tadi ada tulisan product sense. Nah, yang mau saya tanyakan maksudnya product sense itu kayak bagaimana? Apakah itu semacam kayak naluri yang wajib ada dalam hal product manager atau maksudnya bagaimana tuh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja saya serahkan kepada Kak Hafiz untuk menjawab pertanyaan dari Kak Izul. Silakan Kak. Halo Kak Hafiz. Atau mungkin bisa diulang sekali lagi pertanyaannya Kak Izul. Silakan. Iya, jadi pertanyaannya itu kan tadi di bagian presentasi ada tulisan di slide soal skill itu, skill yang dibutuhkan, kan ada tulisannya product sense. Nah, itu arti dari product sense itu kayak bagaimana? Apakah maksudnya semacam naluri khusus dalam dunia product manager atau bagaimana yang product sense itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Kak Hafiz sudah bergabung ya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak pertanyaan dari Kak Izul mengenai produk sense kalau nggak salah. Silakan Kak. Sebelumnya mohon maaf tadi aku ada headphone aku bermasalah. Oke, coba aku ngebuka headphone dulu ya. Oke. Product sense. Siapa tadi Mbak Nur? Mohon maaf. Mas Izul, Kak. Oke, Mas Izul ya. Oke, nice question, Mas Izul. Yes, benar. Ini ada yang menarik tentang product sense. Oke, aku coba tunjukin slide sini. Berarti product sense. Wait. Oke, aku tidak masukkan. Oke, singkatnya Mas Izul. Apa itu sebenarnya product sense? Product sense itu adalah, secara definisi adalah sensing, sense kita terhadap dengan kebutuhan dari atau masalah dari customer. Nah, si product sense ini itu kebagi dua cabangnya, Mas, sebenarnya. Yang pertama adalah creativity. Jadi kayak, kita tahu ada masalah. Kalau kita mau bangun, kita tahu nih, misalnya kita anggap kita ada kelurahan yang dipisahkan oleh sungai misalnya di tengah-tengahnya. Nah, dari situ kan masalahnya adalah berarti dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya itu nggak bisa tersambung, itu masalahnya. Nah, berarti creativity-nya apa nih? Options. Bukan creativity. Apa aja sih alternatif yang bisa kita selesaikan untuk menangani masalah itu? Misalnya adalah masalah itu dimulai dari yang pertama,
kita bisa ngebangun solusi kreativitas kita, membangun jembatan, itu yang paling umum. Yang kedua, kita bisa memutari jalan, jalan mungkin di sekitar itu yang daratannya nyambung. Itu mungkin solusi yang kedua. Solusi yang ketiga adalah kita membangun bikin transportasi yang pakai pakai kapal kecil misalnya untuk bisa nyebrangin sungai itu. Nah, creativity itu adalah hal-hal yang kayak kita ngeliat masalah customer-nya apa, kreativitas kita kayak gimana. Nah, kreativitas ini beneran opsinya tuh apa aja sih yang ada. Nah, itu yang dibutuhkan dari sisi product manager juga. Kayak kita bisa tahu nih, masalah mana, solusi mana yang bisa kita pilih dari masalah yang ada. Itu satu. Dan yang terakhir, yang kedua paling penting adalah tentang critical thinking kita juga, problem solving kita. Oke, kita tahu ada masalah, tadi bagi satu kelurahan. Oke, mana sih solusi yang paling visible untuk kita lakukan? Misal contohnya, ya kita untuk bangun jembatan, berarti kita butuh konstruksi jembatan itu sendiri, sedangkan kita butuh anggaran, sedangkan di kelurahan kita sekarang udah nggak ada nih anggaran yang mencukupi. Oke, terus apa lagi yang kita tahu lagi, misalnya ada warga yang kenal, ya udah kita pinjam aja ke tolong. Bagian dari critical thinking atau kayak bagian critical kita kan berpikir kritis tentang kondisi sekitar dan memastikan bahwa judgement kita ini benar. Praduga kita ini atau solusi yang kita tawarkan ini itu yang paling efektif dan efisien untuk siapa? Untuk customer. Gitu sih jadi product sense. Jadi pertama creativity. Product sense itu adalah ngelihat gabungan dari kita ngelihat creativity kita dan kayak critical thinking kita untuk masalah customer. Gitu Mas Izul, cukup menjawab kah? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Hafiz. Jadi, product sense ini adalah gimana kita membangun kreativitas kita untuk bisa menyelesaikan masalah terkait menyelesaikan masalah dengan solusi yang kita dapatkan gitu, kreativitasnya. Gitu ya Kak Hafiz ya. Benar, Mbak Nur. Baik. Mungkin kalau masih ada lagi yang ingin bertanya terkait materi yang dari Kak Hafiz, bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Oke, sudah ada dari Kak Putri Ramadhani. Boleh silakan Kak Putri langsung aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait produk manajemen, khususnya itu strategi pemasaran. Sebenarnya yang mau saya tanyakan di sini adalah dalam strategi pemasaran itu yang harus dipasarkan, yang harus dipromosikan itu apakah produknya atau brandnya? Karena terkadang orang, utamanya di zaman sekarang itu ketika ingin membeli sesuatu, biasanya mereka melihat dari brandnya, dan brand, saya rasa brand itu di zaman sekarang itu sangat berpengaruh besar terhadap pemasaran produk. Mungkin seperti itu. Kiranya saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Putri atas pertanyaannya. Boleh langsung Kak Hafiz, langsung dijawab aja pertanyaan dari Kak Putri. Mohon maaf Kak Hafiz. Oke. Mikrofonnya. Jawabannya aku adalah tergantung. Ini jawabannya tengah-tengah nih, antara iya atau tidak, atau yang ini atau yang ini. Karena beneran tergantung jawabannya, tergantung dengan kondisi tergantung dengan objektif organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena kayak gini, cara pandangnya beda antara brand sama produk. Brand ini sifatnya long term, yang nggak bisa diukur dalam sekali misalnya campaign atau kampanye. Itu nggak cukup. Brand itu sifatnya long term, yang bisa jadi butuh ambilnya 6 bulan, 1 tahun, 1 quarter, 2 tahun, dan seterusnya. Yang iya benar, brand itu penting, tapi dia sifatnya long term, yang itu bisa bikin bahasa mudahnya adalah customer itu kengiang-ngiang di kepalanya.
dia bisa menempel si ingatannya itu ke dalam kepala customer. Itu ngomongin brand. Tapi produk sifatnya itu lebih short term karena kita bisa langsung tes nih ke pasar. Oke, terlepas dari brandnya, jika kamu menggunakan produk ini, apakah ini ngebantu kamu nggak sih? Apakah ini menyelesaikan masalah kamu sehari-hari? Jelas itu sifatnya short term yang kayak kita bisa kita bisa ukur itu dalam waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya mana dulu nih antara produk sama brand? Tergantung kondisi company. Kayak mana nih yang kita aim duluan? Dan bahkan antara produk yang kita promosikan, maksudnya spesifik ke produk yang ukurannya adalah jumlah penjualan, yang kalau brand ini lebih ke awareness, itu digerakkan oleh dua tim yang berbeda. Bahkan itu juga digerakkan secara paralel. Tapi dengan kondisi dua orang yang berbeda. Kalau satu orang yang sama, ya tergantung lagi kondisi perusahaannya. Begitu Mbak Putri. Jadi jawabannya kalau brand itu long term, produk itu sifatnya short term yang bisa ditas langsung, dan apakah itu hanya masalah customer atau enggak. Begitu Mbak Putri. Kira-kira menjawabkan Mbak? Ya, sepertinya sudah terjawab karena Mbak Putri pun mengangguk. Ya, baik. Karena untuk sesi diskusi dari Hafiz, saya tutup sejenak. Mungkin kita beralih dulu ke Kak Viko karena sepertinya sudah bergabung dan sudah siap ya Kak. Lanjutkan materi yang tadi sempat terjeda. Bisa langsung dilanjutkan aja Kak Viko. Saya lanjutkan kembali materi yang saya bawakan. Saya izin share kembali. Oh, saya belum jadiin co-host, Mbak. Oke, sebentar. Baik, mungkin host bisa dijadiin si host dulu Kak Viko karena mau menampilkan ini presentasinya. Oke. Oke, baik saya lanjutkan. Tadi saya sampai ini digitalisasi dan otomatisasi terkait survei kebutuhan mahasiswa seperti itu. Jadi yang saya lakukan untuk mengetahui teman-teman Ormawa ataupun teman-teman mahasiswa ini apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, lalu layanan informasi apa yang dapat diterima ataupun dapat sebagai baca-baca untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kalau yang saya lakukan itu saya selalu otomatisasi ataupun email newsletter semacam ini saya dilakukan dalam 1 bulan sekali. Tetapi kalau misalkan ada urgent ataupun ada yang mendesak, kami menggunakan semacam WA sender seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari menggunakan hal-hal semacam ini? Tujuan kami yaitu bagaimana organisasi saya ataupun BEM ini dapat secara agile, sangat taktis dalam kebutuhan mahasiswa seperti itu. Dan lalu saya lanjutkan lagi di dashboard ini. Dengan menggunakan ini kita tahu berapa teman-teman yang membuka chat kita dan siapa saja yang menerima, siapa yang menolak, lalu mereka di dalam kontak pesan itu klik link yang kami berikan atau tidak, itu kami dapat mengetahui seperti itu. Nah, ini juga lemah lagi kelihatannya.
Di dalam dashboard sini kita dapat mengetahui dan menganalisa teman-teman mahasiswa ini sebenarnya senang nggak sih dengan informasi yang kita berikan dan lain sebagainya. Dengan adanya hal itu, kami dapat berbenah diri ataupun dapat koreksi. Oh, ternyata teman-teman mahasiswa ini kurang suka loh dengan konten yang kita kirimkan. Itu terbukti dengan adanya data bahwasanya mahasiswa ini hanya membuka tetapi tidak klik link yang kami berikan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Viko, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Viko. Bagus sekali, Kak. Ini bisa jadi rekomendasi buat Ormawa untuk bisa menampung aspirasi atau kebutuhan dari mahasiswa lain agar nantinya bisa menyampaikan informasi sesuai kebutuhan yang telah disampaikan dari mahasiswa. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja dulu ke Kak Andriani karena sepertinya Kak Andriani juga sudah siap, dan setelah itu kita akan kembali mengadakan sesi diskusi untuk 2 pertanyaan dari 2 pemateri kita. Silakan Kak Andriani. Oke, baik Kak Fadlia. Sepertinya saya kurang berdoa untuk ini hari ya. Banyak kendala. Semoga yang sekarang sudah tidak ada lagi kendala. Mohon izin ini host boleh dibantu jadi co-host dulu. Kita izin untuk share screen. Iya, sudah Kak. Silakan share screen. Bismillah. Semoga ini sudah bisa ya. Oke, sudah tampil? Masih loading, Kak. Oke, sekarang gimana? Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Kalau dari saya belum. Ya, sudah terlihat sekarang. Oke. Baik, terima kasih Fadlia. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih ini buat teman-teman Binar Academy sudah ngajakin kembali untuk web series collab lagi nih di, kalau nggak salah sudah dua kegiatan kolaborasi bareng Binar Academy. Ada Rahayu yang mencolek dan memaksa saya untuk hadir di sini. Padahal sebenarnya masih ada yang lain. Saya coba berbagi pengalaman, kita ngobrol saja ya teman-teman, sedikit beberapa pengalaman dan sependek pengetahuan saya tentang literasi digital. Dan untuk malam ini kita akan bahas fenomena fucha di media sosial dan literasi digital. Nah, untuk sebelum memasuki materinya itu, saya memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Fadlia. Saya memperkenalkan diri sendiri. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Andriani. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dan saya adalah tim dari Lab Series. Kalau teman-teman mau kenalan lebih lanjut, boleh silahkan dikepoin Instagramnya TPVIPUNM ataupun di YouTube TPVIPUNM. Nah, teman-teman bisa tuh lihat saya ngapain aja dan tugas saya di Lab Series sebagai apa. Nah, teman-teman, kita kenalan lebih dalam dulu yuk. Saya K-popper, saya Elf, Super Junior fans. Saya itu suka dengan Line Friends, Brown Addicted. Segala sesuatu tentang Brown itu saya sangat suka. Pencinta kopi juga, mau ngajakin kopi, ayo. Hobinya ngedrakor. Pasti ini sudah ketebak kalau bilang K-popers biasanya langsung suka nonton drakor ya. Iya, kalau untuk saya suka nonton drakor. Saya suka baca, nggak terlalu suka baca novel, tapi saya suka baca buku self improvement. Tapi dari sekian banyak buku self improvement yang dibaca, perasaan saya nggak ada yang berubah-berubah amat nih dari diri saya. Padahal tujuannya untuk membaca adalah
ya untuk berbenah diri gitu. Saya mahasiswa, sekarang masih mahasiswa dan juga relawan. Saya relawan di Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia untuk Makassar, dan juga saya juga relawan di Think Survive. Kegiatan relawan adalah kegiatan yang membuat saya bersemangat ketika banyaknya tuntutan di perkuliahan dan sebagainya. Ketika ada kegiatan relawan, saya pasti memilih untuk ikut ke kegiatan tersebut karena itu adalah salah satu bentuk healing saya, menurut saya sendiri. Nah, yang mau kenalan di media sosial, yuk mutualan di IG saya @andriani I-nya 3 terus 9. Nah, tanpa lama-lama lagi nih teman-teman, kita pertama-tama yang akan dibahas adalah VUCA. VUCA itu apa sih? Jadi itu singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Tadi Kak Viko sudah banyak nih menjelaskan tentang VUCA. Saya sedikit saja menyinggung apa itu VUCA. Nah, teman-teman, di era VUCA ini adalah di dunia itu sangat cepat berubah, tidak stabil, dan kita tidak akan pernah menduga apa yang perubahan apa saja yang akan terjadi. Banyak ketidakpastian di era ini, terus masa depan dan setiap situasi yang dihadapi banyak penafsiran maupun persepsi gitu. Teman-teman pasti sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini yang saya maksud adalah kondisi pandemi. Di tahun 2020 yang lalu, kita dipaksa untuk beradaptasi dari, mungkin teman-teman mahasiswa sangat-sangat merasakan ya, perkuliahan dilakukan secara luring, harus dilakukan secara daring. Gitu. Semua aktivitasnya harus yang tadinya kita lakukan ke sana kemari harus dipindahkan secara online. Nah, perubahan-perubahan seperti inilah yang harus dihadapi oleh banyak pihak, dan kita tidak bisa membendung hal tersebut gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menerima dan belajar terus untuk lebih adaptif gitu dengan perubahan yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi dan juga banyaknya perubahan era, saya mau cerita nih, ada beberapa fakta menarik di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pada familiar dengan 3 fakta yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah anak-anak dan remaja adalah pengakses internet terbesar di Indonesia. Data penelitian yang saya lakukan di tahun 2020 bersama teman-teman ini tentang literasi digital teman-teman K-popers. Di situ saya menemukan data bahwa yang paling muda itu ada di umur 9 tahun, bahkan yang tidak sempat terjangkau oleh survei itu. Saya melihat sendiri di lingkungan saya, di lingkungan teman-teman K-popers, anak-anak K-popers itu ada sampai di umur 7 tahun. Semudah itu anak-anak di Indonesia sudah mulai mengakses internet. Nah, tentunya usia ini sangat sangat membutuhkan pendampingan dan juga membutuhkan banyak bekal gitu untuk beradaptasi dengan internet. Nah, gimana caranya? Sebentar kita akan bahas. Saya mau menyebutkan yang kedua, faktanya di Indonesia adalah popularitas di dunia maya dengan alasan apapun itu membuka peluang untuk kita semua tampil di layar televisi. Jadi banyak yang bilang kalau pengen viral adalah kuncinya di Indonesia gitu ya. Walaupun viralnya bukan
viral dan popularitasnya itu tidak didapatkan secara baik, secara positif, itu tetap menjadi mendapatkan tempat di Indonesia. Bahkan semakin tidak jelas gitu apa yang kalian lakukan, itu semakin dilirik di Indonesia gitu. Jadi heran juga tren yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu ada 191,4 juta jiwa per Januari 2022 ini dari Hootsuite Anywhere Sosial. Indonesia sekarang pengakses internetnya itu sudah setara dengan 60 berapa sekian persen, itu sudah melampaui dari setengah penduduk Indonesia. Jadi internet sekarang itu sudah tidak bisa lepas lagi gitu dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin pada saat bangun tidur kalian ngecek HP langsung scroll TikTok, scroll Instagram dan sebagainya. Jadi untuk membatasi, untuk bilang tidak, apalagi untuk anak-anak dan remaja, dan menghalangi untuk menggunakan itu sepertinya itu bukan lagi solusi yang bisa ditawarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di media di dunia maya gitu. Terus apa sih kenapa mesti hal-hal tersebut menjadi kekhawatiran? Nah, yang dihadapi teman-teman, yang kita hadapi di dunia maya itu banyak banget yang kejahatan yang ada di dunia maya. Apa saja? Yang pertama itu ada cyberbullying. Jadi kalau kita lihat bullying secara langsung pun di dunia nyata itu kan sangat banyak gitu ya, sangat banyak, dan bahkan itu jadi sangat miris banget. Ternyata bullying itu tidak hanya sampai di situ saja. Bullying sekarang sudah berpindah juga seiring perkembangan teknologi. Jadi cyberbullying ini juga banyak ditemukan di media sosial gitu. Terus ada juga kekerasan gender berbasis online gitu. Jadi pelecehan, harassment dan sebagainya itu banyak ditemukan di media sosial, dan sayangnya beberapa kasus kekerasan gender berbasis online ini menjadi hal lumrah gitu di masyarakat. Yang selanjutnya adalah doxing. Doxing ini juga hal yang harus dihadapi ketika semua orang sudah bisa mengakses internet. Fenomena doxing ini mungkin teman-teman biasa dapatkan ya, apalagi di media sosial yang viral. Biasanya di kolom chat itu bisa kita menemukan spill IG-nya dong, saya mau bersilaturahmi. Kalau menurut saya itu adalah salah satu langkah kecil itu menuju doxing. Doxing yang lebih parah bisa sampai mengulik pribadi seseorang, rumah, sampai banyak hal yang bisa berdampak negatif gitu buat teman-teman. Separah itu yang ada di dunia maya gitu teman-teman. Nah, begitu banyaknya persoalan yang harus dihadapi di internet, tetapi tidak merubah juga keinginan teman-teman semua, keinginan orang untuk mengakses internet. Dan perubahan era ini juga merubah apa yang diinginkan oleh remaja saat ini atau anak-anak muda di Indonesia. Jadi anak-anak muda di Indonesia yang kalau dulunya kita ditanya mau jadi apa, pasti ngomongnya mau jadi dokter, mau jadi polisi dan sebagainya. Nah, sekarang itu sudah berubah. Seiring perubahan zaman, teknologi ini juga sudah mulai berubah. Jadi yang dulunya mau jadi dokter, mau jadi polisi dan sebagainya, sekarang karena akses internet yang sudah mudah,
semuanya bisa didapatkan di internet, dan ya lebih mudah aja gitu ngelakuin apa saja di internet. Jadi perubahan profesi impian pun juga sudah berubah gitu. Karena sekarang banyak yang viral adalah YouTuber, selebgram, startup, bisnis, dan juga menjadi pebisnis itu adalah sekarang menjadi profesi impian di generasi milenial saat ini. Tapi banyak yang terlewat nih dari teman-teman, mengimpikan profesi ini, tetapi lupa kalau media sosial itu adalah portofolio di dunia maya gitu. Jadi bukan hanya untuk jadi YouTuber, selebgram dan sebagainya, teman-teman harus menyiapkan portofolio teman-teman di dunia maya, tetapi pekerjaan lain pun, bahkan beasiswa pun itu perusahaan ataupun pihak pemberi beasiswa itu melakukan tracking loh teman-teman. Mereka melakukan tracking sosial medianya teman-teman, bersih nggak, pernah melakukan bullying nggak, pernah melakukan cybercrime dan lain-lainnya nggak. Nah itu semua di tracking. Sepenting itu media sosial khususnya bagi kita mahasiswa ya, untuk selanjutnya ke dunia kerja gitu. Nah, saya mencoba untuk mempersingkat nih apa yang akan saya sampaikan, karena tadi berhubung banyak waktu yang terbuang. Nah, apa sih kunci di era Fucha ini? Resiliensi dan adaptasi. Resiliensi dan adaptasi adalah kunci kita untuk melewati beberapa banyak perubahan-perubahan era ini. Terus harus ngapain gitu? Bertahannya dan beradaptasinya harus seperti apa? Ya teman-teman harus mengasah kreativitasnya teman-teman, berkolaborasi dan berpikir. Nah, di mana teman-teman itu dituntut untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi bukan hanya dari sudut pandangnya teman-teman, tapi melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan teman-teman dituntut untuk mengenali berbagai potensi yang ada di media sosial. Mau itu peluang usaha, untuk berkreasi, membuat konten, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai bagaimana melihat potensi dan tren yang ada di luaran sana. Terus yang bisa dilakukan lagi adalah bagaimana teman-teman berkolaborasi, membuat sebuah media maupun membentuk membentuk atau mengkonsumsi maupun memproduksi media ataupun sebuah informasi gitu. Dan juga bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan media digital untuk kegiatan positif. Tetapi ingat teman-teman, ini semua bisa dilakukan ketika teman-teman semua sudah memiliki bekal untuk berselancar di dunia digital. Bekalnya seperti apa? Bekalnya adalah literasi digital. Jadi literasi digital itu teman-teman mungkin sudah familiar banget nih dengan literasi digital itu apa dan sebagainya. Saya tidak akan mengulang itu, saya hanya akan menyampaikan apa saya. Literasi digital itu bukan hanya kita memiliki memiliki kemampuan atau kecakapan yang bagus dalam mengoperasikan software, hardware, dan juga beberapa alat-alat digital lainnya. Tetapi seorang pengguna yang memiliki kecakapan digital yang bagus adalah mereka yang tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi mereka juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Jadi teman-teman paham apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dunia digital, dalam bermedia digital. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kecakapan dasar apa sih yang
harus dimiliki itu, yang pertama adalah teman-teman itu harus paham akses. Teman-teman harus paham teman-teman itu mau mengakses apa, menggunakan perangkat atau medianya apa, ataupun teman-teman mau bercakap atau berkomunikasi itu melalui aplikasi apa. Jadi pengenalan aksesnya, perangkatnya, dan sebagainya itu teman-teman harus miliki. Harus paham dulu gitu, mau ngapain, di mana, menggunakan apa. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengenali kebohongan yang ada di dunia digital. Banyak nih kasus-kasus penipuan, berkedok giveaway mungkin, ataupun berita-berita hoax di luar sana terkait COVID, terkait kesehatan lainnya, itu teman-teman perlu untuk pandai untuk mengecek mana berita yang hoax dan mana yang bukan. Yang selanjutnya adalah dunia maya adalah cerminan dari diri kita. Jadi apa yang kita lakukan di dunia nyata itu pula yang kita lakukan di dunia maya. Kalau kita di dunia nyatanya mau dilihat secara positif, di dunia maya pun demikian gitu. Jadi hal-hal yang dihindari di dunia nyata itu juga yang dihindari di dunia maya. Jangan teman-teman berpikir kalau anonimitas teman-teman bisa menyembunyikan identitas teman-teman di dunia maya. Biarin aja, kan mereka tidak tahu kalau akun kedua saya punya akun kedua, dan itu yang teman-teman gunakan untuk bullying lah, hate speech dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah jejak digital. Teman-teman perlu pahami kalau jejak digital itu adalah salah satu hal yang sulit dan tidak mungkin untuk dihapuskan gitu. Jadi kalau teman-teman mau track recordnya di dunia maya bagus, ya silahkan teman-teman membangun personal brandingnya teman-teman sebagus mungkin di dunia digital gitu. Nah, ngomong-ngomong juga soal literasi digital ini sebenarnya sudah sering sekali digaungkan di semenjak pandemi ini. Untuk setahun belakangan, kalau saya tidak salah, juga pemerintah sudah melakukan berbagai gerakan untuk menggaungkan literasi digital ini, bagaimana memahamkan masyarakat tentang literasi digital, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, di sini dari bukti nyata yang bisa kita lihat adalah adanya 4 modul literasi digital yang dikeluarkan oleh JAPLIDI bersama juga dengan Kominfo dan juga Siberkreasi. Yang dibahas sini adalah digital skill. Ada digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Jadi singkatnya, keempat modul ini teman-teman akan diajari bagaimana menggunakan perangkat keras, memilih perangkat keras dan softwarenya di digital skill, bagaimana etika bermedia sosial di digital etik, dan digital culture, budaya bermedia digital yang seharusnya dan sesuai dengan budaya kita di Indonesia itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di digital culture dan juga digital safety. Nah, ini yang paling penting juga, digital safety adalah bagaimana teman-teman untuk bisa aman juga nih di media, di internet, di media digital, bagaimana teman-teman menjaga privasinya teman-teman di dunia digital, sebagaimana teman-teman juga menjaga privasinya teman-teman di dunia nyata gitu. Dan selanjutnya nih, sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakukan terkait literasi digital? Yang pertama adalah praktekkan pada diri sendiri. Jadi ketika teman-teman mau lingkungan di sekitarnya juga terliterasi,
itu ya praktekkan dulu pada diri sendiri. Nanti dengan sendirinya orang lain akan bisa mencontoh gitu apa yang kita tampilkan gitu. Yang kedua adalah jadi duta literasi digital dulu untuk diri sendiri. Jadi sama seperti yang pertama, lakukan dulu untuk dirinya sendiri supaya kita bisa memberikan dampak gitu kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah partisipatif. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah paham nih literasi digital itu apa, dan teman-teman menemukan kalau tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar teman-teman itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, teman-teman itu bisa berpartisipasi dengan membantu orang yang ada di sekitar teman-teman, mengingatkan kalau yang mereka lakukan itu tidak seharusnya dilakukan di dunia maya gitu, tapi tidak dengan cara menegur, menuliskan di kolom komentar dan juga caps lock gitu ya. Ada etikanya untuk menyampaikan itu semua. Dan yang terakhir adalah untuk membantu pemerintah menggaungkan literasi digital ini adalah bantulah untuk menyebarluaskan baik itu program pemerintah untuk penyebaran pemahaman tentang literasi digital, maupun teman-teman membuat suatu kegiatan dan bertemakan literasi digital itu sendiri. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya lebih pengen untuk ngobrol lebih banyak nih sama teman-teman. Saya awalnya tidak mau menyediakan PowerPoint gitu, mau ngobrol saja langsung dengan teman-teman, tapi ya ini ada sedikit lah yang ditampilkan. Sekian dari saya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Kak Nur Fadliya, silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Andriani atas pemaparan materi yang luar biasa tentang literasi digital. Nah, karena kita juga terbatas oleh waktu, saya akan berikan satu kesempatan untuk satu orang menanyakan pertanyaan dari pemaparan materi oleh Kak Viko ataupun Kak Andriani. Boleh, silakan. Bisa langsung ditulis di kolom chat dan bisa langsung raise hand. Dan jika sudah saya persilakan, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya beri kesempatan untuk satu orang bertanya karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oke, Kak Izul. Oh, ada 2 orang, boleh ya 2 orang. Mungkin Kak Andi Umul Hairat aja dulu karena Kak Izul tadi udah bertanya. Oke, mungkin Kak Andi Umul Hairat bisa, silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf dulu terlebih dahulu, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringan agak bermasalah di tempat saya. Ingin bertanya nih Kak kepada Kak Andriani terkait kan sekarang nih kita di media sosial menjadi salah satu platform mahasiswa dalam mengutarakan pendapat pribadi terkait beberapa hal, baik itu tentang isu publik ataupun curhatan pribadi. Namun nih Kak, terkadang ada saja orang yang tersinggung terkait postingan kita di internet. Nah, gimana pandangan Kakak terkait masalah ini? Dan pertanyaan ganda nih Kak, ada nggak sih Kak pesan untuk kami pengguna media sosial aktif untuk tetap dapat bebas berekspresi, namun juga tetap memahami batasan antar berekspresi di media sosial dengan perlindungan siber dan juga ujaran kebencian. Terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Umul. Boleh Kak Andriani langsung dijawab aja? Silakan, Kak. Terima kasih nih Kak Umul nih pertanyaannya.
sudah diduga kalau itu hal-hal seperti itu biasa banyak banget nih yang ditemukan di media sosial. Terkadang kita sendiri sudah menghindari ya teman-teman untuk tidak jempol ini tidak kepleset gitu untuk bicara yang tidak sepantasnya gitu. Terus gimana cara untuk teman-teman menghindari hal-hal tersebut? Ya sebenarnya untuk menghindarinya itu ada pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengontrol jari ini untuk tidak mengetikkan kata-kata yang teman-teman pasti sudah tahu kalau kata-kata yang seperti ini itu akan menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Jadi dikontrol saja jempolnya untuk mengetikkan sesuatu yang tidak sepatutnya disampaikan. Dan yang kedua adalah apa yang teman-teman tidak biasa dan tidak akan mungkin pernah teman-teman lakukan di dunia maya, di dunia nyata ya jangan dilakukan juga di dunia maya. Kalau menurut teman-teman pasti teman-teman paham kok apa yang akan teman-teman ketik itu menyinggung perasaannya orang lain maupun tidak. Jadi lebih bijak mengekspos apa yang perlu diekspos dan yang tidak gitu. Terus yang kedua tadi apa saya lupa, Umul boleh di ini? Mungkin saya langsung saja Kak. Terkait penggunaan, kan Kak kami ini mahasiswa sudah jadi pengguna media sosial aktif apalagi saat pandemi Kak. Nah kan bagaimana sih Kak pesan untuk kami untuk tetap dapat bebas berekspresi, namun juga memahami batasan antara berekspresi di media sosial dengan perundungan siber dan juga ujaran kebencian. Terima kasih. Nah, gimana tuh caranya? Caranya adalah teman-teman untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat cyberbullying dan sebagainya. Kalau saya sendiri sih di media sosial kan sudah ada nih berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk menyaring hal-hal maupun itu konten yang berbau negatif gitu. Jadi mulai dari situ saja Umul, bagaimana Umul istilahnya di media sosialnya itu disetting untuk hal-hal yang lebih positif saja gitu. Terus gimana kalau kita mau menyampaikan aspirasi kita, ekspresi kita di media sosial gitu. Kuncinya adalah boleh banget untuk berekspresi, tapi tetap tetap ingat etikanya gitu. Apalagi kan di Indonesia kita punya beragam budaya nih, apa yang menjadi norma-normanya, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, itu aja yang menjadi rambu-rambunya untuk berekspresi. Dan mungkin boleh nih apa yang yang mau disampaikan itu disampaikan ke dalam bentuk konten yang kreatif, mungkin konten yang lebih edukatif gitu, untuk menambah menutupi konten-konten viral yang tidak sepatutnya hadir di timeline-nya kita gitu. Semoga ini bisa membantu ya, Umul. Iya Kak, makasih Kak. Sama. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Andriani. Jadi buat teman-teman semuanya, buat Umul juga lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, lebih dikontrol lagi jari jempolnya. Sebaiknya nggak usah nyebarin hoax, lebih bagusnya buat konten-konten yang lebih kreatif dan menyebarkan hal-hal positif di media sosial. Nah, mungkin yang terakhir untuk pertanyaannya gimana Izul? Mau bertanya ke Kak Viko? Gimana Izul?
Oke, kalaupun udah nggak ada pertanyaan lagi, karena kita juga sudah terhalang oleh waktu dan sepertinya sudah masuk waktu istirahat untuk kita semua. Jadi mungkin dicukupkan aja sampai di sini. Buat teman-teman, oh iya ada penyampaian. Jadi buat teman-teman, silahkan isi link untuk pembuatan e-sertifikat, evaluasi untuk e-sertifikat. Jadi itu linknya sudah disebar di kolom chat. Silahkan buat teman-teman yang ada di room ini, silahkan diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, selanjutnya kita boleh masuk ke sesi foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Boleh dibantu host untuk foto bersama. Jadi teman-teman yang ada di ruang ini boleh diaktifkan dulu kameranya. Ini udah di sesi akhir, silakan diaktifkan dulu. Kita mau foto bersama. Boleh ya host dibantu untuk foto bersama dulu. Oke. Boleh saya serahkan ke hostnya dulu. Silakan Kak, diberi aba-aba untuk foto bersamanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara event Binar pada malam hari ini. Aku masih nunggu nih buat teman-teman on cam. Oke, udah semua nih kayaknya. Ini nanti aku bikin 2 kali ya. Oke, yang pertama dulu ini. Hitungan ketiga, aku bakal foto kalian semua. 1, 2, 3. Cheese. Baik. Oke, tahan dulu. Nanti aku bakal yang kedua, bikin yang kedua. Oke, buat yang kedua, aku hitung sampai 3 juga. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you semua yang udah hadir pada malam ini. Aku kembaliin ke moderator ya. Baik, terima kasih Kak Host. Terima kasih atas sesi foto bersamanya. Nah, sayang sekali nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara dan luar biasa sekali antusias belajar dari teman-teman semua. Terlihat masih ada sekitar 44 partisipan yang masih bergabung hingga pada penghujung acara. Nah, dapat saya tarik kesimpulan dari tema kita pada hari ini bahwasanya kita harus adaptif dengan perubahan zaman, banyaknya profesi baru, digitalisasi ormawa hingga digital skill yang sangat krusial di era fucha ini mengharuskan kita untuk bisa kreatif dan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah yang ada. Nah, semoga kegiatan malam ini menjadi titik awal kita. Yuk persiapkan diri kita. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga pemateri yang luar biasa kita pada hari ini, Kak Andriani, Kak Viko, Kak Hafiz yang telah berbagi ilmu pada malam hari ini meskipun tadi sempat terkendala ya Kak. Dan saya juga memohon maaf untuk ketidaknyamanannya dari awal kegiatan hingga akhir karena tadi sempat terkendala jaringan dan beberapa hambatan-hambatan lainnya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena yang memberi kesempurnaan itu hanya Rizky Febian saja. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara selanjutnya dengan topik yang lebih luar biasa lagi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadlia Awalia pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi. Saya serahkan kepada
Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih. Makasih juga Kak.